Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami bersyukur Engkau telah memilih kami untuk percaya padamu, untuk boleh menyebut nama Tuhan Yesus dalam hidup kami, untuk percaya salib Tuhan Yesus yang menghapus dosa kami, untuk percaya karunia dan kuasa Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Engkau yang kedua kali, ya Tuhan Yesus kami. Ajarlah kami hal yang perlu kami ketahui, hal yang perlu kami sampaikan kepada orang sekitar kami, menjadi kesaksian dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk percaya pemilihan-Mu ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mau belajar banyak, kami mau percaya lebih banyak. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu, karunia-Mu untuk keberhasilan kami belajar, percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita lihat Ulangan 12 ayat 1. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Ayat 2, kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mesbah mereka kamu harus robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukan. Tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis. Patung-patung Allah mereka kamu hancurkan. Dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Ayat 4, jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Ayat 5, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Ayat 6, kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Ayat 7, di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, kita perhatikan dalam beberapa ayat-ayat ini bahwa Tuhan meminta, menetapkan, mengarahkan orang-orang pilihannya, yaitu dalam hal ini adalah bangsa Israel, untuk pergi ke tempat yang dipilih oleh Tuhan, yang ditentukan oleh Tuhan, untuk dimasuki, untuk ditinggali oleh bangsa Israel. Dan kemudian Tuhan juga yang menetapkan tidak boleh ada kuasa-kuasa roh-roh lain, Allah lain di tempat itu. Berarti caranya adalah harus dihancurkan. Bukan artinya yang sudah pernah ada tempat-tempat penyembahan berhala, tempat itu sama sekali dilewati saja, tapi justru tempat itu, tanah-tanahnya itu nyambung semua, maka bukan gunungnya diratakan, tapi tempat-tempat berhalanya, tempat pemujaannya, gedung-gedung, patung-patung itu dihancurkan. Sehingga itulah pilihan Allah. Pilihan Allah tidak boleh ada berhala, tidak boleh ada Allah lain. Bahkan itu tujuannya tentunya supaya tidak nularin. Bapak Ibu, teori Allah cemburu itu seperti seorang bapak itu tidak mau anaknya bergaul dengan narkoba atau homoseksual. Tujuannya supaya nggak ketularan. Itu tujuannya. Itulah teori kasih Bapa kepada anak-anaknya. Sehingga sebagai anak-anak Allah, Bapa Sorgawi kita diminta untuk tidak bersekutu. Ya, tidak disambung-sambungin sehingga akhirnya kebiasaan buruk merusak, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya jangan sampai karena kita bergaul akrab dengan berhala-hala sehingga akhirnya kita mulai mengucap dan tidak masalah dengan menyembah, menghormati dewa-dewi lain. Itu yang tidak boleh.
Itu yang disebut dalam kitab suci sepertinya Allah cemburu. Sebenarnya maksudnya adalah menjauhkan anak-anaknya dari pergaulan yang merusak kesatuan dengan Allah kita. Itu poin utamanya. Bapak Ibu, Tuhan mau kita sebagai orang-orang pilihannya itu memiliki tempat yang ditetapkan Tuhan. Ya, gereja itu pun termasuk gereja yang dikuduskan. Ya, kumpulan umat Allah yang bersekutu, berdoa bersama-sama. Tuhan ajarkan kita untuk selalu bersatu dalam suatu komunitas. Namun kalau sampai ada yang tidak baik di komunitas tersebut, ya memang dari awal Tuhan ajarkan untuk kita jangan merusak. Jadi jangan sampai ada ragi itu merusak seluruh adonan. Jadi kita diminta untuk menjaga kekudusan versi yang ini dalam urusan dengan berhala. Ya, jangan bersekutu dengan arwah-arwah, roh-roh peramal, dewa-dewi. Ya, Tuhan mau kita menjauh dari hal-hal seperti itu supaya kita tidak ketularan, yang tadi ya, tidak kecemaran. Ya, dekat-dekat sama orang narkoba, kecemaran narkoba. Dekat-dekat sama homoseksual, ikut-ikutan homoseksual. Jadi dapatnya biseksual, ya normal dengan ada suami dengan istrinya, tapi juga seorang suami dengan laki-laki lain. Itu kan namanya kecemaran. Ya, sehingga dia tidak kehilangan keluarganya, tapi nyambung sama keluarga lain gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan tidak bergaul, tidak dekat-dekat berhala. Jangan ada Allah lain, jangan ada tempat doa lain dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan mau. Itulah pilihan yang harus kita pilih, ditetapkan Tuhan. Ya, tempat ditetapkan Tuhan untuk kita beribadah. Tempat di mana kita menuju ke tempat tinggal. Jadi ditulisnya ya kita harus di tempat di mana kita boleh tinggal, itu pun Tuhan tetapkan tempat tinggal kita. Kemudian Tuhan juga tetapkan bahwa tidak boleh ada berhala, tidak boleh ada bekas berhala, dihancurin. Tapi tanahnya nggak dihancurin, gunungnya nggak dihancurin, dan ada kesan pohonnya pun yang rimbun pun tidak dihancurin. Tapi tempat-tempat penyembahan berhalanya yang dihancurin. Demikian sedikit informasi yang kita mulai supaya kita tepat di mata Tuhan, yaitu jangan bersekutu, jangan mudah dicemari, jangan tercemar oleh pencemaran yang disebut rohani ini. Mari kita doa. Ya Bapa Sorgawi, kami bersyukur Engkau telah berkenan memberikan kepada kami pilihan di bumi ini untuk kami memilih Tuhan saja, Tuhan Yesus saja. Maka biarlah kami boleh bersatu dengan Tuhan Yesus saja. Kami tidak dicemarkan oleh hal-hal roh-roh jahat di dunia. Dan biarlah kami bersekutu hanya dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus saja dalam hidup kami. Dan kiranya biarlah kami berguna bagi kerajaan-Mu, menyenangkan hati-Mu dalam segala sesuatunya sebagai orang-orang yang Kau pilih, Engkau tetapkan untuk kami tidak dicemari. Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu ajaib bagi semua pendengar, bagi semua yang percaya, agar nama-Mu Tuhan Yesus dipermuliakan juga dalam segala kehidupan mereka, dalam kehidupan kami semua. Biarlah kebenaran, damai sejahtera, sukacita, Bapa Sorgawi, oleh Roh Kudus Tuhan Yesus kami, menyertai kami semua. Amin. Gagah perkasa anak-anak Allah, mulia sempurna ciptaannya, kudus dan kasih landasannya, karya Yesus kuasanya. Gagah perkasa
nama Yesus penuh jaya, kemenangan Raja sorga kita. Yesus jaya, Yesus jaya, kemenangan Raja sorga kita.